Assalamualaikum Pak Iswanto. Waalaikumsalam Pak Nur. Ya, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Nur ini. Jadi pagi hari ini saya senang bertemu dengan Pak Iswanto karena kita akan berbicara tentang kucing. Yang mana pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang peningkatan keterampilan kucing Pak Iswanto. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu Pak Iswanto. Baik, terima kasih ya Pak Nur atas kesediaannya. Terkait ini Pak Nur, saya ingin membimbing saya. Pak Nur ingin membimbing saya dalam hal peningkatan tentunya kemampuan presensi atau kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna yang akan saya lakukan Pak Nur. Ya, baik, saya akan mendukung Pak Iswanto. Akan tetapi saya perlu mendengar juga Pak Iswanto ini ingin memfokuskan pada observasi. Baik, nanti saya berharap Pak Nur dapat memperhatikan cara saya mendengar aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna itu Pak Nur. Baik, ya saya garis bawahi ya. Jadi bagaimana menurut Anda sejauh mana tingkat kemampuan Pak Iswanto dalam ini? Baik, saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching Pak Nur. Dengan meningkatkan keterampilan tersebut, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran nanti Pak Nur. Baik, saya paham. Apa harapan Pak Is dari observasi kita nanti? Saya sangat berharap di observasi ini nanti memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan diri saya, khususnya dalam hal mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu Pak Nur. Baik, baik Pak Is, semoga nanti yang Pak Is lakukan dalam kegiatan coaching itu bisa berjalan lancar dan saya yang memantau. Selamat bekerja. Terima kasih Pak Nur, matur suwun nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Pak Kirti duduk nggih. Selamat pagi Pak Kirti. Selamat pagi Pak Is. Oke, Pak, hari ini kita akan lakukan sesi coaching nggih. Ya, Pak. Menggunakan metode Tirta. Kemudian yang pertama-tama mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi kegiatan coaching ini Pak Kirti. Apa yang kira-kira Pak Kirti nanti akan capai di sesi coaching pada kesempatan pagi hari ini Pak Kirti? Iya Pak. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin meningkatkan kemampuan saya di dalam meningkatkan pembelajaran Pak. Baik, tujuannya jelas sih. Jadi sekarang gini Pak Kirti, mari kita identifikasi kemungkinan atau hal-hal yang nyata terkait dengan pengelolaan waktu Pak Kirti. Apa saja hambatan atau kendala yang mungkin Pak Kirti hadapi dalam mengelola waktu Pak Kirti? Jadi saya sering ini Pak, merasa kesulitan di dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam waktu yang ditentukan karena memang bagi saya itu merasa membuat tidak nyaman gitu. Oh begitu J. Nah kemudian setelah mengidentifikasi hambatan tersebut, mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang dapat Pak Kirti lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Apa rencana aksi konkret yang Pak Kirti lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu? Jadi begini Pak, saya itu kan punya masalah tentang siswa gitu Pak. Jadi siswa yang sering terlambat, sehingga dengan adanya sering terlambat itu mengganggu di dalam proses pembelajaran yang ada di kelas gitu Pak. Oh iya. Jadi keterlambatan siswa selalu mengganggu kegiatan proses belajar mengajar. Kemudian apa yang kemudian Pak Kirti kemungkinan bisa lakukan untuk mengatasi anak yang belajarnya tadi selalu terlambat, hadirnya terlambat itu yang sudah mungkin ada di gambaran Pak Kirti apa kira-kira?
Gini, karena memang proses atau waktu itu yang memang membuat proses di dalam KBM itu mengganggu, sehingga saya ingin melakukan pendekatan terhadap anak tersebut. Saya akan memanggil dia, kemudian saya akan menanyakan sebetulnya apa yang terjadi kok sering terlambat gitu. Oke. Anak tersebut kira-kira gambarannya dari keluarga yang bagaimana Pak Edi kira-kira? Jadi, nah, informasi yang saya terima itu memang dari orang yang tergolong orang tuanya tidak mampu, kemudian memang rumahnya jauh dari sekolahan dan tidak punya alat transportasi gitu Pak. Baik Pak Edi, mungkin salah satu ini juga menjadi perhatian kita bersama ya Pak Edi terhadap anak tersebut. Selain kemudian pendekatan individu ke anak tersebut, mungkin ada hal yang lain Pak yang perlu mungkin disampaikan kondisi tentang anak tersebut atau yang lainnya bisa Pak. Ya, jadi menurut yang saya tahu itu pokok utamanya di situ, karena anak tersebut tidak punya transportasi, kemudian jarak rumahnya dari sekolah juga sangat jauh, sehingga dia itu kalau sekolah itu kadang sering jalan kaki begitu Pak dari rumahnya, sehingga kalau ada tumpangan dari temannya itu bisa numpang, tapi kalau tidak dia sering jalan kaki memang karena tidak ada teman yang sekampung dengan dia. Jadi memang caranya berbeda dengan yang lainnya begitu Iya, ya Pak. terkait dengan kondisi keberadaan siswa atau anak tersebut. Iya, Pak. Mungkin ada hal yang lain yang mungkin bisa Pak Gir dilakukan untuk mengatasi keterlambatan anak itu. Jadi nanti rencana saya akan setelah melakukan komunikasi dengan anaknya, kalau bersedia saya akan memberikan solusi. Misalnya itu kan di sekolah kan ada ruangan yang kosong gitu. Ya, atau di masjid itu kan ada ruangan yang kosong. Kalau dia mau saya akan menyuruh dia itu menempati ruangan itu, sekaligus mungkin bisa menjadi istilahnya sekarang itu marbot apa gitu ya. Di situ sehingga anak itu berada di lingkungan sekolah, sehingga nanti tidak akan terlambat lagi seperti itu. Oh iya, anak ini laki-laki nih Pak? Iya Pak. Oh laki-laki ya, jadi lebih lebih terkondisikan untuk hal itu. Iya. Ya, ini rencana bagus menurut saya ya. Baik Pak Edi, mungkin kira-kira untuk membantu Anda dalam pelaksanaan mengkondisikan keterlambatan ini, kira-kira ada rekan lain yang bisa diajak untuk bisa menjadi partner atau apalah untuk bisa segera mengkondisikan anak ini mungkin dari teman-teman sekolah, guru ataupun mungkin malah karyawan sekolah yang lain. Jadi nanti saya akan menghubungi yang pertama wali kelasnya dulu, karena memang yang mungkin tahu persis kondisinya. Kemudian nanti saya akan mengajak juga untuk BK-nya, biar nanti ketika memang ada masalah psikologisnya bisa tahu. Dan juga nanti tentunya ini akan berembuk juga dengan orang tuanya. Oke, bisa baik. dilakukan seperti itu. Oke, bagus nih Pak Edi. Jadi sudah ada beberapa alternatif untuk mengkondisikan anak. Tadi menurut jenengan yang pertama adalah pendekatan konfirmasi kepada anak dan keluarganya, ya. Tadi yang kedua kemudian membantu anak itu karena jaraknya jauh, kemudian terpencil dan orang tuanya juga tidak mampu untuk menjadikan tempat di samping masjid atau dekat masjid tadi untuk sebagai asrama atau kos ya. Iya. Dan nanti yang ketiga tadi dikatakan bisa kerjasama dengan bapak ibu guru yang lainnya untuk membantu kegiatan itu. Kira-kira dari sini kalau dinilai di presentasi, kalau dinilai antara 1 sampai 10, kira-kira keberhasilannya ini di poin nomor berapa nanti Pak Giti? Saya kok melihat di poin ke-7 ini Pak. Ya, berarti ya cukup tinggi, tidak apa-apa, tetap monggo nanti dikondisikan.
Kira-kira kemudian Pak Kirti akan melaksanakan ini kapan ini? Mungkin lusa Pak, karena lusa saya berada di kelasnya, sehingga nanti setelah jam pembelajaran saya akan saya panggil ke ruang saya Pak. Baik, Pak Kirti, terima kasih. Ini saya catat nih. Nanti saya pantau, akan kita amati bagaimana hasilnya. Yang jelas berharap apa yang kita lakukan, Pak Kirti lakukan ini nanti sukses, bisa memperbaiki kondisi kelas supaya lebih baik. Iya. Itu nih Pak Kirti Ya Pak, yang terima bisa kasih saya Pak. sampaikan, ada kurang lebihnya. Coachingnya, jadi menjadikan sebuah solusi. Terima kasih Pak saran-sarannya. Terima kasih, monggo Pak Kirti. Nah, kembali ke kelas dulu Pak. Monggo, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tom. Nggih, matur suwun. Ya, setelah saya amati, kemudian saya observasi ya. Pertama saya ucapkan terima kasih sudah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Selanjutnya bagaimana Pak Iswanto tadi menilai perform dalam kompetensi yang tersebut. Ya, saya merasa telah melakukan sesuatu hal yang baik sesuai dengan aturan yang ada dalam coaching ini. Saya melakukan dengan metode Delta. Awal saya tentukan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sudah saya konfirmasi kepada coaching Pak Nur. Apa yang membuat Pak Is merasa seperti itu? Ya, saya sudah kemudian menerapkan prinsip-prinsip daripada coaching. Saya sudah menerapkan kemitraan, kemudian prosesnya saya kreatif juga dalam memaksimalkan potensi maupun bisa kemudian memunculkan apa atau ide-ide, gagasan, rencana aksi dari coaching dengan sendirinya. Beliau bisa mengumpulkan pendapatnya, gitu Pak Nur. Baik, memang dari hasil pengamatan saya tadi, Pak Iswanto sudah memenuhi kaidah coaching yang baik. Dari prinsip-prinsip coaching maupun kompetensi seperti coachingnya sehingga sudah melakukan mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Pak Is tentang ini? Saya telah berusaha memaksimalkan apa yang saya tahu tentang prinsip dari coaching dan kompetensi coaching yang ada Pak. Dari saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh coaching terkait dengan permasalahannya, kemudian potensinya, kemudian harapannya juga terkait dengan kira-kira keberhasilannya sampai poin nomor berapa itu digambarkan kepercayaannya untuk melaksanakan aksinya tersebut. Begitu Pak Nur. Baik. Tapi begini, saya juga mengamati di dalam beberapa pertanyaan berbobot itu saya melihat Pak Is itu sedikit ragu dengan pertanyaannya, sehingga muncul kata-kata mungkin atau barangkali gitu, sehingga harusnya kan ke coach itu kan jangan buat kemungkinan, tapi beri dia pilihan untuk menjawab gitu ya. Jadi walaupun sebetulnya sudah sesuai standar, tapi supaya kualitas dari pertanyaan itu menjadi lebih berbobot lagi. Jadi begitu Pak. Iya Pak, saya mengerti. Mungkin saya nanti akan berusaha untuk lebih baik lagi dalam peningkatan tata bahasa saya untuk dalam pelaksanaan coaching. Terima kasih Pak masukannya itu. Oke Pak Is. Tapi kan Pak Is juga perlu untuk mengubah perform itu ya. Iya tentu Pak. Ini kira-kira gimana itu caranya Pak Is untuk merubah perform agar meningkat menjadi lebih baik? Baik, saya akan mengaji lagi tentang apa yang harus kemudian saya terapkan dalam prinsip-prinsip coaching, juga termasuk dalam melaksanakan kompetensi yang
coaching tentukan dari mendengarkan hati, kemudian berlatih dengan menggunakan kata-kata yang berbobot tentunya di poin ini ya Pak Nur ya. Ya. Terima kasih masukannya. Ini kemudian yang ketiga, kehadiran penuh terkait apa yang coaching lakukan. Benar apa yang disampaikan Pak Nur. Terima kasih sekali lagi Pak Nur. Ya, Pak Is. Kemudian Pak Is, kalau kita penilaian gitu ya, itu tingkat keberhasilan Pak Iswanto dalam mengcoaching Pak Dirdi tadi, kalau persentase gitu ya, itu berapa persen? Ya kira-kira berapa ya? Ya 8,5 Pak Nur itu. Kalau persentase berarti 88. Ya kurang gitu lebih ya. begitu Pak Nur. Ya itu nilai yang bagus gitu ya. Oke. Jadi saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir, apa Pak S yang dapatkan dari proses ini? Baik, beragam sekali Pak Nur yang saya dapatkan di kesempatan kali ini. Saya merasa lebih kemudian memahami di area mana saya perlu kembangkan. Oke, termasuk tadi di bagian memberikan pertanyaan yang berbobot itu. Kemudian saya juga berterima kasih atas bimbingan dan juga umpan balik yang diberikan. Semoga ini bisa memperbaiki dan membangun kompetensi saya Pak Nur. Oke, sama-sama Pak S, semoga sukses selalu. Terima kasih. Ya, matur suwun Pak Nur. Mulai. Selamat pagi Pak Nur. Pagi Pak Girdi. Terima kasih Pak Nur, waktunya sudah bisa hadir di sini untuk berbicara, untuk ngobrol-ngobrol tentang peningkatan keterampilan coaching yang memang Anda kemarin mengharapkan atau meminta masukan dari saya. Ini kira-kira saya harus memberi dukungan seperti apa ini Pak? Terima kasih Pak Girdi. Bapak sudah menyempatkan untuk membimbing saya dalam rangka meningkatkan kemampuan saya di dalam present kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna atau berbobot. Baik. Saya akan mendukung ini kegiatan Pak Nur. Lalu bagian mana ini yang kira-kira harus Anda fokuskan kepada observasi ini? Jadi saya minta Pak Girdi itu memfokuskan saya pada pertanyaan-pertanyaan bermakna atau berbobot. Karena pada sisi itu yang ingin saya tingkatkan. Begitu ya. Oke, ini sudah saya catat. Lalu bagaimana menurut Pak Nur ini? Sejauh mana ini tingkat kemampuan Pak Nur dalam hal ini? Ya sebetulnya sih saya dalam membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot itu saya sendiri sudah punya keyakinan bisa. Tetapi dengan adanya proses observasi ini saya berharap menjadi lebih baik lagi. Baik, saya paham itu. Oke, untuk selanjutnya apa harapan Pak Nur dari observasi kita ini? Jadi begini Pak Gidi, ketika Pak Gidi mengobservasi saya, kemudian bisa menunjukkan faktanya, kemudian ada kelemahan-kelemahan yang ada di saya, ini saya harap Pak Gidi nanti bisa memberikan umpan balik kepada saya tentang sisi kelemahan saya sebagai coach, gitu Pak. Baik Pak Nur. Jadi itu yang nanti bisa Pak Nur lakukan, dan perlu juga untuk menggali tentang prinsip-prinsip dari dari sebuah atau dari seorang coaching begitu, sehingga harus misalnya tentang kemitraannya, kemudian proses kreatifnya, proaktifnya, kemudian juga bagaimana memaksimalkan potensi dari coach begitu. Nanti silakan dimunculkan sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang memang betul-betul diharapkan gitu. Selamat menjalankan tugas Pak Nur, semoga berhasil. Oke, terima kasih Pak Gedi.
Assalamualaikum Pak Iswanto. Waalaikumsalam, Pak Nur. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Nur. Sehat Ya. dalam kondisi riang ini. Ya riang Pak Nur, tanggal muda. Oke, Pak Iswanto, ini di pagi hari ini saya akan melakukan sesi coaching kepada Pak Iswanto menggunakan model Tirta. Pertama-tama kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita pagi hari ini. Apa yang ingin Pak Iswanto capai di dalam sesi coaching pagi hari ini? Saya kepengen apa ya? Jadi saya itu kan mengalami beberapa hal terkait dengan di kelas, salah satunya yang saya rasakan agak serius dan segera menurut saya adalah beberapa anak itu susah Pak Nur untuk kemudian bisa menghafalkan surat pendek tertentu itu. Padahal kalau kita lihat teman-teman yang lainnya itu lancar itu. Satu pekan katakanlah sudah bisa. Ini ada beberapa anak itu yang kesulitan. Ini saya cek lagi di nilai tahun yang bulan yang lalu atau semester yang lalu ini juga sama, ternyata anaknya yang sama gitu Pak. Saya kepengen sebenarnya kemudian anak ini ya bisa kemudian bisa hafal kayak teman-teman yang lain ini karena pelajaran Quran juga wajib kan kalau bagi siswa itu. Berarti Pak Iswanto berharap agar anak-anak yang terlambat menghafal ini bisa seperti teman-teman yang lain begitu ya? Iya Pak Nur, iya. Baik, itu tujuannya sangat jelas. Sekarang mari kita identifikasi hal-hal nyata terkait dengan hal tersebut. Pak Iswanto, mungkin Pak Iswanto pernah nggak bertanya kepada mereka kenapa? Saya pernah Pak, jadi alasan anak-anak itu nggak bisa ya Pak, sulit ya Pak. Ada lagi yang lupa Pak menghafal di rumah, jadi kan ya anaknya macam-macam. Nek polos ya memang anaknya itu polos gitu. Anaknya kan masih ya SD kelas 3 Pak, jadi masih kelas bawah juga. Kelas bawah. Iya. Kalau dari latar belakang umpamanya di rumah itu oleh orang tuanya diberi motivasi atau tidak, itu pernah ditanyakan belum? Saya belum bertanya, tapi menurut informasi dari beberapa wali kelas yang lain memang untuk hal spiritual religius di keluarganya beberapa anak yang memang mengalami keterlambatan ini ya memang kurang Pak. Jadi mungkin dorong orang tua juga kurang. Jika saya konfirmasi ya sharing dengan beberapa wali ya, jarang ikut sholat begitu kan keluarganya, orang tuanya. Ada juga yang maaf ayah ibunya juga bisa begitu, ada tinggal dengan mbahnya. Oh gitu ya. Tapi ya ada yang ikut mbahnya jauh dengan orang tua tapi juga malah prestasi menghafalnya bagus juga. Begitu ya. Iya. Bagi dia bermasalah, bagi yang lain mungkin nggak masalah. Iya, seperti itu Pak. Identifikasi yang lain kira-kira apa Pak sebabnya? Mungkin saya amati mungkin metode mengajar saya Pak. Ini saya amati dari yang dulu di semester dulu sama sekarang kan sama. Mungkin saya perlu inovasi juga nanti metode. Kalau dari yang lain yang saya lakukan memang beberapa anak ini juga kompleks tentang kesiapan belajarnya. Ada yang memang visual, ada yang audiovisual juga. Yang kinestetik ini Pak yang di segala bidang agak melorot, tapi ya namanya anak punya karakteristik sendiri-sendiri. Mungkin itu Pak yang kedua yang saya amati. Baik, berarti apa hambatan-hambatan yang dialami anak Pak Is sudah mengeksplor ya, sudah mencari tahu ya dari beberapa sebab itu tadi. Nah, setelah mengidentifikasi hambatan tersebut, mari kita lanjutkan dengan merencana aksi Pak Is. Jadi Pak Is untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pak Is punya ide atau rencana apa Pak Is? Yang terbesit di pikiran saya karena ini kemudian tuntutan dari
apa ya intinya peraturan bupati juga. Yang kedua memang ini target dari materi yang harus dikuasai juga, dan ini kan keberlanjutan dari kelas 1 sampai kelas 6 begitu Pak. Saya kemudian melihat ada potensi untuk bisa mengkolaborasikan dengan kelas 1 sampai kelas 6 dengan budaya sekolah. Jadi sebelum pelaksanaan pembelajaran itu perlu kemudian kiranya untuk diadakan tadarus atau tilawah bersama dari kelas 1 kelas 6 dari situ kemudian nanti akan tumbuh nilai semangat untuk menghafal. Itu saya melihatnya seperti itu potensi yang saya lihat. Toh kemudian dari potensi Bapak Ibu guru juga saya melihat kelihatannya juga mendukung Pak. Jadi Pak Is mencari solusi dengan melakukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu ya, dengan melakukan tadarus. Iya, budaya kelas, iya kelas tadarus itu ya. Baik itu rencana aksi yang jelas Pak Is. Nah sekarang bagaimana Pak Is dapat menjaga komitmen tersebut terhadap rencana aksi itu? Apa yang dapat membantu Pak Is dalam menjaga komitmen? Yang pertama yang dapat membantu adalah pertama dari kebijakan Ibu Kepala Sekolah nanti. Kemudian kita breakdown ke bawah, kita rapatkan bersama dan menjadi kesepakatan program sekolah. Ketika ini sudah kuat, insya Allah nanti ini akan berjalan. Tentunya di samping itu nanti saya juga harus kolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain tentunya yang punya kompetensi untuk hal itu. Toh nanti juga ada timbal balik, umpan balik tersendiri dari Bapak Ibu guru yang lain bisa menambah wawasan tentang Quran juga. Dan saya optimis Pak di situ. Oke, baik, saya minta penegasan lagi yang bisa mendukung rencana aksi dari Pak Is ini siapa saja tadi? Ya Bapak Ibu guru yang kompetensi, misalnya ada di tempat kami guru PJOK ini punya basic Quran bagus, ini kan bisa kemudian kami lakukan. Kemudian penjaga sekolah ini ternyata punya kapasitas bagus ya, ini kan kita bisa perdayakan juga. Kemudian yang lain seperti guru kelas 3 ini juga punya potensi karena backgroundnya dulu juga dari pondok dan pondok kota Quran. Insya Allah ini akan membantu saya sungguh luar biasa ketika nanti kita kolaborasi, saling mengisi, saling mengoreksi. Mungkin itu Pak. Termasuk dari Pak Kepala Sekolah juga minta dukungan. Iya tentunya, karena kemudian bagaimanapun beliau yang menjadi pengambil kebijakan tentang suatu program. Ketika ini program ini sudah di ACC dan menjadi kesepakatan, ya, saya yakin untuk semua sekolah akan mendukung. Kira-kira kapan Pak Is akan memulai rencana aksi itu? Mungkin saya habis upacara besok Pak, saya akan komunikasi dengan kepala sekolah untuk sharing dan menyampaikan apa yang menjadi isi hati saya dan juga kondisi beberapa anak yang perlu dukungan khusus supaya ya segera bisa kemudian hafal, bisa ya paling tidak setara dengan teman-teman yang lain lah gitu. Dengan begitu nanti lulusan sini semuanya bisa hafal surat-surat pendek gitu Pak. Kemudian kalau kita klik penilaian ya Pak Is, ini Pak Is kan ada masalah, ada rencana aksi untuk solusi. Kira-kira persentase keberhasilan itu ada di berapa persen? Saya 9% atau 90% Pak. 90% ya, ya, itu sangat tinggi sekali Pak. Semoga berhasil Pak Is ya. ya. Amin Pak. Baik, Pak Is itu sudah bagus sekali dari rencana Pak Is untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, dan saya akan memantau perkembangannya secara berkala dan kemudian semoga nanti Pak Is bisa menjalankan dengan baik gitu ya Pak Is ya. Iya, terima kasih Pak atas bimbingannya, semoga bermanfaat untuk saya dan anak-anak nanti bisa lebih baik lagi. Itu saja. Ya, semoga sukses selalu. Iya, Pak Nur. Parang untuk diri Pak Nur. Silakan. Selamat pagi Pak Nur. Pagi Pak Yuji. Apa kabar Pak Nur? Alhamdulillah baik Pak Yuji. Alhamdulillah.
sekali ini bisa bertemu dengan Pak Nur, dan Pak Nur sudah menyediakan waktu untuk kita untuk berbicara dan berbicara pada kesempatan hari ini, yaitu di sini kita akan membahas hasil observasi yang telah Bapak lakukan atau yang sudah saya lakukan terhadap sesi coaching yang sudah dilakukan Pak Nur. Bagaimana ini Pak Nur menilai performa dalam kompetensi tersebut Pak Nur? Saya kemarin tadi sudah merasa lebih baik, sudah merasa melakukan lebih baik dalam kompetensi yang kemarin agak saya lakukan itu Pak gitu. Apa ini yang membuat Pak Nur merasa demikian? Karena saya sudah merasa mampu untuk mendengarkan aktif keluhan-keluhan masalah-masalahnya. Kemudian saya juga berusaha membuat pertanyaan-pertanyaan bermakna, berbobot yang membantu dari coach untuk menyelesaikan permasalahan. Ya gitu. Ini boleh saya berbagi tentang pengamatan yang sudah saya lakukan ya Pak Nur? Boleh. Ya. Jadi setelah saya melihat Pak Nur melakukan coaching dengan teman Bapak gitu, bahwa ini Bapak ini sudah melakukan kegiatan mendengarkan aktif, kemudian juga sudah melakukan atau memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga sudah sesuai dengan rujukan-rujukan yang sudah disampaikan dalam alat terta gitu ya, dari tujuannya, kemudian juga mengidentifikasi, kemudian juga tentang tadi Pak Nur juga sudah menyiapkan rencananya, aksinya kapan, kemudian nanti siapa yang tanggung jawab, siapa yang komit dan sebagainya. Bagus sekali Pak Nur. Bagaimana menurut Pak Nur? Ya, saya senang sekali Pak Rudi sudah memberikan pengamatan saya seperti itu, dan terima kasih atas umpan balik. Yeah. Namun demikian nih Pak Nur, sebelumnya mohon maaf dari aspek-aspek yang tadi sudah saya sampaikan ini, ternyata ini masih ada beberapa yang perlu ditingkatkan ini Pak. Apa itu Pak? Jadi gini Pak, pada waktu Pak Nur tadi mau bertanya gitu, jadi penegasan pertanyaan itu kurang mantap begitu Pak, sehingga perlu memantapkan apakah itu bentuk pertanyaan atau pernyataan. Iya. Gimana menurut Anda ini? Iya, sepertinya iya sih Pak Rudi. Jadi saya tadi agak ragu-ragu dengan sebuah pertanyaan, sehingga saya juga merasa ini pertanyaan yang tidak mantap begitu. Gitu Pak Rudi. Baik Pak Nur, kemudian dari diskusi kita ini, kira-kira langkah konkret apa ini yang akan Bapak ambil untuk meningkatkan performa itu? Saya akan belajar lagi tentang mungkin namanya diksi, pilihan-pilihan kata ya Pak Rudi, supaya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih bagus lagi, yang tidak membuat ragu untuk dijawab lagi. Begitu Pak. Baik Pak Nur, itu langkah yang bagus, yang baik, sehingga dengan demikian nanti saya berharap akan lebih meningkat lagi dalam proses coaching ini. Saya juga mencatat dari hasil observasi ini, dan nanti akan saya tuangkan dalam form supervisi akademi. Terakhir ini Pak Nur, apa yang Pak Nur peroleh dari kegiatan ini Pak Nur? Banyak sekali Pak yang saya peroleh dari saya bisa langsung praktek tentang coaching, kemudian saya berusaha sebaik-baiknya, kemudian diobservasi, ternyata dari hasil observasi ada sisi-sisi yang saya masih harus ditingkatkan, yaitu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna atau cara atau bentuk pertanyaannya yang lebih bagus lagi. Jadi saya mengerti tentang itu. Saya ucapkan terima kasih atas bimbingannya dan umpan balik yang saya terima yang diberikan oleh Pak Agus kepada saya. Baik, sama-sama Pak Nur, saya juga mengucapkan terima kasih waktunya dan juga berbincang-bincang dengan saya.
terima kasih. Selanjutnya bisa kembali ke kelas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Pak Kedi. Waalaikumsalam Pak Is. Selamat siang Pak Kedi. Selamat siang juga. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Kedi? Alhamdulillah sehat-sehat Pak Is. Alhamdulillah saya hari ini siang ini senang sekali bertemu dengan Pak Kedi ya untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Pak Kedi. Iya. Saya ingin nanti memberikan dukungan kepada Pak Kedi. Yang jelas bagaimana saya dapat membantu Pak Kedi nanti dalam pelaksanaannya. Baik Pak Is, terima kasih sebelumnya. Kini saya ingin Bapak ini mendukung saya meningkatkan kemampuan di dalam bersin atau juga mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna Pak. Oke, baik, terima kasih. Saya akan mendukung Pak Kedi dalam hal ini. Kemudian bagaimana Pak yang ingin Anda fokuskan? Pak Kedi ingin fokuskan terkait dengan observasi pada kesempatan siang hari ini. Apa itu? Saya berharap Bapak dapat memerhatikan saya bagaimana cara saya itu bisa mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang berbobot atau bermakna itu Pak. Baik, Pak Kedi, sudah saya catat. Jadi yang jelas nanti dalam pelaksanaan Pak Kedi berupaya untuk bisa menerapkan prinsip dari kemitraan, dari proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching terkait dengan prinsipnya. Kemudian nanti juga jangan lupa dalam pelaksanaan coaching ini kemudian memaksimalkan kompetensi yang ada, baik mendengarkan dan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot maupun dengan memposisikan diri kandidat. Itu Pak Kedi, pesan Ya. saya. Kemudian Pak Kedi, bagaimana menurut Anda sejauh mana tingkatan kemampuan Pak Kedi dalam hal ini kira-kira? Iya Pak Is, saya percaya peningkatan di dalam mendengarkan aktif, kemudian juga merumuskan pertanyaan yang efektif, ini akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan itu, saya yakin bisa lebih baik dalam membimbing murid dalam pembelajaran Pak Is. Baik, saya paham ya Pak. Jadi saya juga percaya nanti dalam pelaksanaannya akan lancar. Pak Kedi, apa harapan Bapak dari observasi kita hari ini Pak Kedi? Begini Pak Is, saya berharap sekali bahwa observasi ini bisa memberikan umpan balik yang membangun untuk saya, kemudian juga dapat membantu perkembangan saya khususnya dalam mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang bermakna atau berbobot. Oke, terima kasih Pak Kedi, jelas sekali. Yang jelas nanti saya mohon izinnya untuk bisa mencatat atau menilai dari sesi kegiatan supervisi ini, kemudian nanti bisa kemudian kita kaji bersama. Selamat menjalankan tugas, semoga sukses diberi kelancaran. Baik, Terima kasih. terima kasih Pak Is. Oke, sama-sama, monggo. Selamat siang Pak Nur. Siang. Apa kabar Pak Nur? Baik Pak Kedi. Gimana ini keadaannya Pak Nur? Tetap sehat Pak Nur hari ini? Alhamdulillah hari ini saya sehat walaupun agak galau. Kenapa Pak galau? Ya terkait dengan biasa pembelajaran dengan siswa. Oh begitu, jadi Pak Nur. Kemudian di dalam kegalauan Pak Nur ini yang membuat galau Pak Nur itu sebetulnya ada masalah apa nih Pak Nur? Jadi begini Pak Ibu, saya itu ingin meningkatkan kualitas pembelajaran saya terhadap murid-murid saya. Tapi kok ada kendala saja yang saya ada. Jadi ada murid saya itu yang hobi melamun, tidak konsentrasi belajar. Walaupun sedikit, walaupun tidak banyak, hanya 2 atau 3 anak, tapi kok
ya bagi saya sangat mengganggu dinamisasi pembelajaran. Begitu Pak. Begitu, jadi anaknya sering melamun di dalam kegiatan belajar untuk pengajar Betul. gitu ya Pak. Iya. Baik Pak Nur. Kemudian kira-kira sudah ada rencana yang konkret belum Pak Nur untuk mengatasi si anak tersebut? Saya berpikir ya saya harus tahu anak itu melamun itu karena apa. Apa masalah yang ada di sekolah atau masalah yang dari luar sekolah. Itu saya tuh pengen banget ini tanya ke anak itu. Begitu kan. Begitu. Jadi dengan kata lain ini Pak Nur ini mau mengajak si anak duduk bersama biar pembicaraannya lebih enak gitu Pak Nur. Betul. Jadi saya pengen dia terbuka. Kalau rame-rame di depan kelas mungkin saya tanya dia nggak ngaku. Tapi kalau sendiri kan dia bisa tahu, nggak malu untuk menceritakan permasalahannya. Dan siapa tahu saya bisa membantu mencarikan solusi. Saya kira bagus sekali rencana Pak Nur ini, karena dengan begitu ketika terjadi permasalahan itu tidak akan berlarut-larut dan segera teratasi begitu. Kemudian dari rencana Pak Nur ini kira-kira nanti yang ikut membantu menjaga komitmen atau rencana Pak Nur ini siapa? Nah itu saya pikirkan kira-kira kalau saya sendiri kan permasalahan ini menjadi sempit, tidak banyak yang tahu ya. Dalam artian demi si anak juga. Saya berharap nanti teman saya yang jadi wali kelas itu dan wali BK itu bisa membantu. Minimal kan mereka kalau permasalahannya eksternal itu bisa mengetahui latar belakang keluarganya atau di luar dia ngapain. Begitu Pak. Oke, jadi bagus sekali rencananya. Jadi Pak Nur nanti akan mengajak wali kelas maupun wali BK untuk membantu untuk menyelesaikan masalah si anak tersebut. Betul. Kira-kira kapan ini Pak Nur akan melakukan rencana ini? Nah, saya itu pekan ini tidak ketemu dengan kelas anak itu. Nah, pekan depan saya baru bisa ketemu dengan anak itu, sehingga praktis saya baru bisa menyampaikan atau memegang anak itu ya pekan depan. Gitu ya. Oke Pak Nur. Kalau begitu saya akan memantau rencana Pak Nur ini. Saya berharap dari nanti pertemuan Pak Nur dengan si anak tadi akan menghasilkan solusi yang terbaik sesuai dengan rencana Pak Nur. Mudah-mudahan nanti segera teratasi masalah ini. Kasihan anak juga kalau tiap hari melamun begitu Pak. Terima kasih Pak Gedi atas saran-sarannya, nasihat-nasihatnya. Semoga permasalahan anak ini juga segera teratasi. Ya, sama-sama. Terima kasih. Saya ke kelas dulu Pak. Oke, semoga Pak. Makasih juga. Baik, selamat pagi Pak Kirti. Selamat pagi Pak Is. Baik Pak Kirti, terima kasih telah menyediakan waktu untuk diri saya bisa ngobrol-ngobrol dengan Pak Kirti. Pak Kirti, saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan kepada panjenengan di sesi coaching sebelumnya. Kemudian bagaimana Pak kira-kira penilaian performan dalam kompetensi tersebut menurut Pak Kirti? Jadi saya merasa senang Pak, merasa bahagia sekali ketika dapat melakukan hal tersebut, dan karena saya merasa saya sudah melakukan yang terbaik gitu Pak. Baik, apa yang membuat Pak Kirti merasa demikian itu kira-kira? Karena saya sudah merasa mampu melakukan dengan mendengarkan aktif, kemudian saya juga tadi sudah memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot yang memancing beliaunya itu menyampaikan pendapatnya, solusinya begitu Pak. Oke, Pak Kirti, boleh saya berbagi hasil pengamatan saya nih? Oke, baik Pak Kirti, saya melihat bahwa Pak Kirti telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan
pertanyaan berbobot kepada coach. Gitu. Saya melihat dan mengajukan pertanyaan itu sangat baik sekali saya lihat dari Pak Kedi. Sesuai dengan standar yang kita rujuk tentunya nggih. Kemudian Pak Kedi, bagaimana pendapat Pak Kedi tentang hal itu? Saya mendengar yang Bapak sampaikan ini, saya merasa senang sekali. Karena dengan demikian saya juga ada umpan balik sehingga saya bisa merefleksi ataupun introspeksi dengan Baik Pak Kedi. Oke. Namun demikian gini Pak Kedi, saya juga tadi melihat ada aspek-aspek yang masih sebetulnya dapat ditingkatkan dari Pak Kedi. Misalnya tadi saat observasi tadi saya memperhatikan Pak Kedi itu melakukan beberapa pertanyaan ya, mungkin yang sebelumnya saya melihat ada kurang jelas gitu, kemudian ada pengulangan sehingga jelas gitu, yang mungkin seharusnya sesuai dengan standar. Mungkin ada tambahan terlalu banyak kata gitu. Paham gitu. Nah, bagaimana menurut itu Pak Kedi itu? Ya Pak, terima kasih sebelumnya. Jadi memang kelemahan saya itu begitu Pak. Sampai saat ini itu masih saja mengulang kata-kata yang sama seperti itu. Tapi saya akan berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kemampuan saya dan tidak akan mengulangi kata-kata secara berulang-ulang begitu. Baik Pak Kedi, dari diskusi konkret ya ini ya, apa langkah konkret yang Pak Kedi ambil untuk meningkatkan performa di area ini Pak Kedi? Langkah kedepannya seperti apa begitu Pak? Saya akan berencana untuk melakukan latihan yang lebih intensif lagi, lebih banyak lagi sehingga bisa mendengarkan aktif, kemudian juga bisa nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna atau berbobot. Nah, itu adalah langkah yang baik Pak Kedi, menurut saya bagus. Saya juga akan mencatat ya, mohon izin nanti saya catat di hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Dan yang terakhir, apa yang Pak Kedi boleh dari proses ini kira-kira apa? Jadi dari yang saya peroleh hari ini bahwa kegiatan coaching itu memang sangat perlu karena bisa memberikan umpan balik maupun solusi-solusi yang terbaik untuk orang lain begitu. Baik, terima kasih Pak Kedi. Pada prinsipnya sebenarnya sudah luar biasa kali ini. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat untuk diri kita, untuk murid-murid kita, dan apa yang kita lakukan dicatat sebagai amal ibadah. Selamat menjalankan tugas, saya pamit untuk diri. Terima kasih Pak. Sehat-sehat Pak Kedi. Alhamdulillah.